Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu hal yang harus terus kamu lakukan saat mantan menjauhimu agar dia kembali mendekatimu. Ya. Jadi kita sudah mencoba ya saat mantan pergi menjauh. Yang kita lakukan kemudian adalah berusaha untuk mendekati mantan. Kita berusaha untuk bertemu kembali dengannya dan dia selalu menghindar agar jangan sampai ketemu dengan kita. Kita berusaha untuk berkomunikasi menggunakan handphone, menggunakan media sosial dan seterusnya ya. Dan sekuat itu pula usaha dia untuk memblokir nomor telepon kita, akun-akun media sosial yang baru kita buat khusus untuk bisa berkomunikasi kembali dengan mantan. Semua dia blokir. Ya. Kita sudah mencoba. Dan bahkan mencobanya tidak sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Datang ke rumah mantan, dia tolak. Keluarganya menolak. Bahkan melewati gerbang rumahnya pun kita tidak pernah bisa lagi. Kita tunggu di dekat rumahnya, dia melewati kita seperti orang yang tidak pernah mengenal kita. Kita datang ke tempat dia bekerja, ke tempat dia kuliah, dia tidak peduli. Kita sudah mencoba, bahkan mencobanya tidak juga sehari dua hari, tetapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan kita melupakan melakukan satu hal yang justru ketika kita lakukan dengan fokus yang akan membuat mantan yang sekarang menjauhi kita akan justru datang mendekat kembali kepada kita tanpa perlu kita memintanya. Ya, apa satu hal itu? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Juga dengan subscribe, apapun yang Anda lihat, Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini, langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda dan langsung bisa Anda amalkan kapan saja ya. Jadi kita merasa bahwa pada saat ini hidup kita tidak baik ya, atau kurang baik karena ada kekurangan besar. Ibaratnya hati, ruang yang biasanya penuh sekarang kosong, sehingga kita bekerja tanpa gairah, kuliah tanpa semangat, dan seterusnya, karena hati kita kosong, hampa. Ya, biasanya ada mantan yang menempatinya di sana. Mantan itu adalah harapan, adalah sumber motivasi kita, semangat hidup kita. Bayangkan saja, sekarang kosong. Itu ibarat mobil, tidak ada bensinnya. Ya, tidak bisa kemana-mana. Nah, maka itulah sekarang yang kita alami. Sesungguhnya, kehadiran mantan di dalam hati kita itu adalah sesuatu yang fana. Ya, seperti yang kita
alami pada saat ini, kita harusnya menyadari, secinta apapun kita kepada mantan, kapan saja dia mau, dia akan pergi. Ya, karena itu kehadiran mantan sebagai sumber motivasi, sumber semangat, sumber inspirasi dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang fana, yang tidak kekal, yang tidak abadi. Maka hati kita sekarang merasa tidak baik ketika dia pergi. Tetapi ketika hati itu kita isi dengan sesuatu yang kekal, dengan sesuatu yang abadi, sesuatu yang menjadi tujuan sejati hidup kita, maka walaupun mantan pergi, kita akan baik-baik saja. Dan mantan, kalau memang kita inginkan kembali sebagai pelengkap kebaikan dalam hidup kita, maka dia akan digerakkan kembali. Apa itu yang perlu diisi di dalam hati kita? Yakni mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sesuatu yang saat ini mungkin kita lupa, karena kita begitu fokus, kita begitu sibuk untuk mendekat kepada mantan, yang mantan kemudian menjadi semakin jauh. Kita lupa beribadah kepada Allah, lupa taat kepada Allah, lupa berdoa kepada Allah, ya. Dan mantan yang kita dekati dengan fokus, dengan seluruh energi, tenaga, waktu, pikiran, biaya kita, mantan, malah dia menjauh terus. Dan hidup kita menjadi tidak baik, pekerjaan jadi terbengkalai, kuliah menjadi tidak beres, dan seterusnya. Karena kita mengisi hati kita dengan mantan. Mantan adalah sesuatu yang fana. Tetapi ketika perpisahan ini menyadarkan kita jadi sadar, yang kita kejar itu sesuatu yang fana, ya. Maka kita sekarang mengganti. Sudahlah, mantan memang kita usahakan, ya, tetapi dengan sewajarnya. Kita berusaha untuk menghubungi dia. Ya, kalau dia tidak mau dihubungi, ya sudah. Kita berusaha menemui dia. Kalau dia tidak mau ditemui, ya kita berhenti dulu. Ya. Sepertinya secara fisik kita tidak melakukan apapun mengupayakan mantan untuk dekat lagi dengan kita. Tetapi secara batiniah, saat kita fokus kembali taat kepada Allah, menghiasi hidup kita ini dengan ibadah dan amal saleh, Allah menjadi tujuan hidup kita. Maka hati kita isi dengan sesuatu yang kekal. Dan sesungguhnya itulah yang akan membuat hidup kita menjadi sempurna. Maka ketika kita berharap kesempurnaan hidup, salah satunya adalah dengan kembalinya mantan, dengan ketaatan kita kepada Allah, maka itu akan Allah berikan. Maka di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 kita diajarkan, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan,
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Mengerjakan amal saleh dalam keadaan beriman. Karena ada ya, orang yang baru mengerjakan amal saleh karena ada maunya. Maunya apa? Maunya agar bisa diterima bekerja. Baru ingat untuk ibadah. Rajin tahajud. Maunya rezekinya berlimpah ruah, gajinya naik. Baru rajin mengerjakan sholat duha. Maunya mantan kembali kepada dia. Baru rajin mengerjakan sholat malam. Ya, artinya apa? Beribadahnya karena dunia. Tetapi ketika orang beribadah itu karena iman, ya, dia beribadah karena Allah, karena cintanya kepada Allah. Dia beriman, mengerjakan amal saleh, maka akan Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna. Apa yang membuat kita merasa kurang? Mantan tidak ada di sisi kita. Maka ketika Allah janjikan akan memberikan kehidupan yang baik, yang sempurna, bisa jadi untuk melengkapi kesempurnaan itu mantan akan dikembalikan kepada kita, seperti halnya doa-doa kita. Atau akan datang seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan, yang Anda juga sangat mencintainya. Dia pun cinta dan setia kepada Anda, yang akan menjadi pendamping hidup Anda dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.